Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiani Sairliana dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 511422095 dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Ejaan dalam KBBI memiliki pengertian sebagai cara atau aturan menuliskan kata-kata dalam huruf. Pengertian ejaan dalam Ensiklopedia Indonesia adalah cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa ejaan sebagai cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf menurut ilmu bahasa. Ejaan pada dasarnya adalah aturan. Aturan yang dimaksud adalah aturan melambangkan bunyi menjadi huruf, huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Secara teknik, ejaan juga dapat diartikan sebagai aturan penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Berdasarkan pengertian di atas, ejaan memiliki ruang lingkup yaitu pengaturan penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Pada penulisan huruf, diatur pemakaian huruf, penulisan huruf kapital, dan penulisan huruf miring. Pada penulisan kata diatur penulisan berbagai kata termasuk penulisan kata bilangan akronim dan kata serapan. Pada penggunaan tanda baca diatur berbagai penggunaan tanda baca yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Perkembangan ejaan di Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. Indonesia mengenal ejaan sejak awal abad ke-18. Ejaan pertama yang dikenal adalah ejaan Van Ophuijsen yang merupakan ejaan dari Belanda yang disesuaikan dengan bahasa Melayu. Ejaan ini tepatnya diperkenalkan pada tahun 1901. Hal ini karena pada saat itu masyarakat Indonesia sudah mengenal tulisan sebagai wadah mengekspresikan diri seperti membuat karya sastra atau surat menyurat. Secara garis besar, ejaan Van Ophuijsen ini mirip dengan ejaan yang kita gunakan saat ini. Hanya saja ada beberapa perbedaan seperti pertama, OE untuk mewakili bunyi U, contohnya Soekarno, TJ untuk mewakili bunyi C, contohnya Cap, DJ untuk mewakili bunyi J, contohnya Jajang, J untuk mewakili bunyi Y, contohnya Sajang, NJ untuk mewakili bunyi NY, contohnya nyanyi ataupun nyonya. 2. Ejaan Suwandi. Pada tahun 1947 sampai 1956, ejaan ini menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1949 karena ejaan Van Ophuijsen merupakan peninggalan Belanda. Sebagai salah satu bentuk nasionalisme, dibentuklah ejaan ini yang proses penyusunannya dipimpin oleh Insinyur Suwandi. Secara garis besar, ejaan ini tidak terlalu jauh beda dengan ejaan Van Ophuijsen. Hanya ada beberapa perubahan antara lain. 1. Reduplikasi atau pengulangan kata dapat ditulis dengan angka 2, contohnya jalan-jalan, makan-makan. Tanda petik 1 tidak lagi digunakan sebagai bunyi K dan Hamzah. OE tidak lagi digunakan dan sudah menggunakan huruf U, contohnya Soeharto. Ketiga, ejaan Melindo pada tahun 1961 sampai 1967. Melindo merupakan sebuah akronim dari Melayu Indonesia. Perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Melayu pada tahun 1959 yang bentuknya berupa usaha untuk menyamakan ejaan dari kedua negara ini. Saat proses pembentukan masih berlangsung, terjadi ketegangan politik antara Indonesia dengan Malaysia. Akhirnya, rencana pembentukan ejaan ini dibubarkan. 4. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 sampai 2015. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto meresmikan ejaan baru yang diberi nama ejaan yang disempurnakan atau lebih dikenal sebagai EYD. Ejaan ini memiliki perbedaan
dari ejaan-ejaan yang sebelumnya, antara lain tidak lagi menggunakan lambang TJ, DJ, J, NJ untuk mewakili C, J, Y, dan NY. Meresmikan penggunaan X, Y, Z, dan Q. Penulisan kata ulang pada ejaan Republik boleh menggunakan angka 2. Maka EYD wajib ditulis keseluruhan dan dihubungkan dengan kata hubung. Yang kelima, ejaan bahasa Indonesia pada tahun 2015 sampai sekarang. PUEB disahkan sebagai ejaan resmi bahasa Indonesia pada 26 November 2015 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melalui Permen nomor 50 tahun 2015 tentang PUEB. Hal ini diputuskan dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, penggunaan bahasa Indonesia dalam beragam ranah pemakaian, baik secara lisan maupun tulisan, semakin luas. Kedua, bahwa untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara perlu menyempurnakan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PUEB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riksa Kaida Rifani, NIM 511422094 dari Prodi Teknik Sipil. Di sini saya ingin menjelaskan pemakaian huruf dan huruf kapital. A. Pemakaian huruf dibagi menjadi 1. Huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf. 2. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan O. 3. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf selain dari huruf vokal. 4. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan AI, AU, dan OI. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong. AI. Di awal menjadi ain, di tengah menjadi saitain, di akhir menjadi pandai. AU. Di awal menjadi aula, di tengah menjadi saudara, di akhir menjadi harimau. OI. Di tengah menjadi boykot, di akhir menjadi amboy. 5. Gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. B. Penulisan huruf kapital atau huruf besar. Aturan pemakaian huruf kapital seperti yang tercantum dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan sebagai berikut. 1. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai pengawal kalimat. Misalnya, dia menangis, D-nya besar. Apa yang dimintanya, A-nya besar. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, ibu bertanya, I-nya besar. Bila engkau tiba, B-nya besar. Tadi pagi, jawab kakak, P-nya besar, sebelum ibu bangun. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan kitab suci dan nama Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya,
Allah yang Maha Kuasa, A-nya besar. Allah yang Maha Esa, A-nya besar. 4. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keragamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Nabi Sulaiman, N dan S-nya besar. Haji Agus Salim, H, A dan S-nya besar. Sultan Hasanuddin, S dan H-nya besar. Kelima, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama unsur jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya, Gubernur Aang Kunaifi, G-nya besar, A-nya besar, K-nya besar. Mayor Jenderal Ahmad Wiranataka Kusuma, M-nya besar, J-nya besar, A-nya besar, W-nya besar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang. Misalnya Abiasa, Arzadi, Deniswara. Pada kata Abiasa, huruf pertamanya adalah A, sehingga A itu diberikan huruf kapital karena adalah awal dari unsur nama orang. Untuk selanjutnya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya bangsa Indonesia atau suku Jawa. Pada kata bangsa tidak diberikan huruf kapital, tetapi pada nama bangsanya yaitu Indonesia diberikan huruf kapital. Seperti itu. Untuk selanjutnya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya tahun Masehi, atau contoh lain itu adalah tahun Hijriah. Pada kata H pada Hijriah itu diberikan huruf kapital. Untuk selanjutnya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama nama khas dalam geografi, misalnya Asia Tenggara atau Eropa atau Asia, Afrika. Pada kata pertamanya itu diberikan huruf kapital. Untuk selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan dokumen resmi kecuali unsur seperti dan. Contohnya Kementerian Pertahanan, atau mungkin kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanahan, itu semua diberikan huruf kapital pada awalnya, huruf K pada kementeriannya, atau mungkin P pada pertahanan. Untuk mungkin institusi lain seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu, atau mungkin universitas kita yaitu Universitas Negeri Semarang, atau mungkin universitas lainnya. Nah, untuk selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan sesuai kata partikel, kecuali kata partikel seperti di, ke, dari, untuk, yang, atau yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya tidak, menguak, takdir. Untuk selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan unsur nama gelar, pangkat, dan sapaan. Misalnya Dr. Asaiba atau mungkin Profesor Hadianto, seperti itu. Pada nama gelarnya yang di awal itu diberikan huruf kapital. Untuk selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai sebagai kata ganti atau sapaan. Misalnya
kapan bapak berangkat, atau kapan ibu pulang, atau mungkin kapan adik sekolah, atau mungkin kapan kakak pergi kerja, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya penulisan huruf miring. Yang pertama, huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, dan surat kabar. Contoh, ia membaca buku Fundamental of Physics. Pada Fundamental of Physics, yaitu adalah judul buku, itu diberikan huruf miring. Untuk selanjutnya, huruf miring digunakan untuk menulis huruf, kata, atau kalimat yang mendapat penekanan. Contoh, fonem K tidak jelas diucapkan ketika mengucapkan kata tidak. Dia bukan penipu, tetapi tertipu. Nah, di sini penulis ingin memberikan penekanan pada penipu tetapi tertipu agar tidak ada ketidakjelasan. Jadi ditekankan. Untuk menekankan itu digunakan huruf miring. Untuk selanjutnya, huruf miring yang digunakan untuk menulis kata-kata asing atau istilah asing atau ilmiah. Contoh, padi dalam istilah ilmiah adalah Oryza sativa. Pada Oryza sativa itu diberikan huruf miring karena itu adalah istilah ilmiah. Selanjutnya, apabila menulis dengan menggunakan tangan, penulisan huruf miring dapat ditandai dengan memberikan garis bawah pada kata yang ditulis miring. Contoh, Oryza sativa. Jadi pada saat menulis menggunakan tangan itu berbeda dengan menulis atau mengetik dari komputer. Apabila kita mengetik itu diberikan huruf miring, tapi apabila kita menulis tangan itu tidak ditulis miring, tapi diberikan garis bawah, yaitu 1 garis bawah. Tetapi apabila hendak menebalkan huruf dalam tulisan tangan, dapat diberikan garis bawah ganda pada kata yang hendak ditebalkan. Jadi apabila kita ingin istilahnya ngebold tulisan, kalau misalnya di Microsoft Word, apabila kita ingin mengbold tetapi kita menulis tangan, itu kita memberikan 2 garis bawah. Jadi kita tidak perlu menebalkan hurufnya seperti itu, enggak, tapi kita memberikan garis bawah. Kuncinya adalah kalau garis bawahnya 1 itu adalah ditulis miring, tapi kalau misalnya garis bawahnya 2 itu di bold. Saya Priscilia Putri Wuldasari dengan NIM 4111422086 akan mempresentasikan bagian penulisan kata. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya itu ada ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kedua ada kata taruhan. Kata taruhan itu ada imbuhan, awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Misalnya bergeletar, dikelola, mempermainkan, penetapan, menengok. Yang kedua, ada jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Misalnya bertepuk tangan. Yang ketiga, jika bentuk dasar berupa gabungan kata, pendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya menggaris bawahi atau menyebarluaskan. Yang keempat, itu ada jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai. Contohnya itu adipati, aerodinamika, dan manca negara. Catatan, jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalannya adalah huruf kapital, di antaranya kedua unsur itu ditulis dengan tanda hubung strip. Misalnya non strip Indonesia atau pan strip Afrikanisme.
Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti oleh kata esa dan kata yang bukan kata dasar, gabungan itu ditulis terpisah. Contohnya, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Bentuk yang ketiga itu ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Misalnya anak, strip anak. Yang keempat ada gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh yang pertama itu ada duta besar, dan contoh yang kedua ada model linear. Yang kedua ada gabungan kata, termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian, dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur-unsur yang bersangkutan. Misalnya alat, pandang, dengar. Jadi alat, pandang, strip, dengar. Yang ketiga ada gabungan kata berikut ditulis serangkai, yaitu acap kali. Jadi acap kali itu nggak pakai spasi, jadi digabung jadi acap kali. Nomor 5, kata gantiku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. Kalau ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, apa yang ku miliki oleh kau ambil. Yang keenam, ada kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, itu ada kain itu terletak di dalam lemari. Atau contoh yang kedua itu ada bermalam semalam di sini. Ada catatannya. Catatannya adalah kata-kata yang dicetak miring di bawah ini ditulis serangkai. Kayak si Amin lebih tua daripada. Jadi daripada itu tuh bercetak miring ya. Si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Atau yang kedua, contoh yang kedua itu kami percaya sepenuhnya kepada kakaknya. Jadi kepada itu yang bercetak miring. Jadi kami percaya sepenuhnya kepada kakaknya. Terus yang contoh yang keempat, kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Jadi kesampingkannya itu yang bercetak miring, yaitu kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Contoh yang kelima itu ada ia masuk lalu keluar lagi, yang bercetak miring itu keluarnya. Untuk bentuk yang ketujuh itu ada kata si dan sang. Kata si dan sang adalah kata yang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Atau contoh yang kedua, ada surat itu dikirim kepada si pengirim. Untuk bentuk yang ke-8 ada partikel. Partikel yang pertama adalah partikel lah, kah, dan ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Contoh yang kedua, apakah yang tersirat dalam buku itu? Yang kedua, ada partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun yang dimakannya, ia tetap kurus. Contoh yang kedua, hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Contoh yang ketiga, jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Untuk partikel yang ketiga, itu ada partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap. Ditulis terpisah dari bagaimana kalimat yang mendahuluinya atau mengikutinya. Misalnya, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Penulisan singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Jenis singkatan yang pertama ialah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Biasanya diikuti dengan tanda titik. Misalnya, Jajang HS titik.
Jajang Hasanuddin. Terus untuk yang kedua, singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Lalu ada juga singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik, misalnya DLL titik yang berarti dan lain-lain, DSB titik yang berarti dan sebagainya. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dari suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata, tulis seluruhnya dengan huruf kapital. Akronim nama dari yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Case misal Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat sebagai AKABRI. Lalu Bapenas bisa dibaca Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Lalu akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Jika seperti tulisannya adalah pemilihan umum, pemilu, ditulis dengan huruf kecil semua. Lalu ada juga penulisan kata angka lambang bilangan. Angka lambang bilangan biasanya untuk yang pertama, angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka juga bisa dalam penulisan angka lambang bilangan, bisa juga angka digunakan untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Yang ketiga, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Yang keempat atau yang D, angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci, misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Terus untuk yang E, penulisan lambang dengan huruf dilakukan sebagai berikut, sepertinya kayak bilangan utuh. Ada bilangan utuh, ada bilangan pecahan. Untuk yang F, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara seperti penulisan lambang Romawi 10 di Pakubuwono 10. Penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an mengikuti cara yang berikut. Ada pula lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurut-urutan, seperti dalam perincian dan pemaparan. Yang I, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Yang J, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Yang K, bilangan tidak perlu ditulis dengan huruf atau angka sekaligus dalam teks terkecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Untuk yang terakhir,
Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus cepat. Seperti misalnya saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75. Itu bisa ditulis dengan huruf atau kata 999 dan 75 per Rp100. Berikut. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah tanda baca titik. Yang pertama, tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Misalnya, hari ini adalah hari Minggu, maka pada akhir kalimat menggunakan tanda titik. Kedua, tanda titik dipakai pada akhiran singkatan nama orang atau unsurnya. Misalnya, Muhammad Zain, maka akan ditulis Zain. Ketiga adalah tanda titik dipakai pada akhir singkatan atau unsur singkatan gelar, jabatan, pangkat, atau sapaan. Misalnya pada sarjana hukum, maka akan ditulis S besar titik, H besar titik. Yang keempat adalah tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan ini terdiri atas 3 huruf atau lebih yang dipakai hanya menggunakan 1 titik. Misalnya adalah A kecil titik, N kecil titik, yang memberitahu adalah atas nama. Yang kelima, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Yang keenam, tanda titik digunakan sebagai pemisah angka, jam, menit, dan detik. Misalnya, pukul 1:35:20. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, atau seterusnya yang tidak menunjukkan angka. Misalnya, bagian itu dikutip dari halaman 143 buku ini. Tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri atas huruf-huruf awal kata dan suku kata. Misalnya, DPR. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, maupun mata uang. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan. Misalnya, perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan. Maka, pada akhir kalimat tidak menggunakan tanda titik. Yang terakhir, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengiriman dan alamat surat. Misalnya, Jalan Gajah Mada 15, Jakarta. Ketiga adalah penggunaan tanda titik koma. Pertama, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Misalnya, dalam kecelakaan itu, selain kakinya patah, koma, ia juga mengalami gagal otak. Titik 2, kakaknya hanya menderita luka-luka ringan. Yang kedua, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Yang keempat adalah penggunaan tanda titik 2. Pertama, tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau permerian. Kedua, tanda titik 2 tidak dipakai bila rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Keempat, tanda titik 2 dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Yang terakhir, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di dalam judul
dan anak judul suatu karangan. Kelima adalah tanda penghubung. Pertama, tanda penghubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada penggantian baris. Yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Keempat, tanda hubung menyambungkan huruf kata yang dijeda satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Kelima, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Yang terakhir, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Tanda baca yang keenam adalah tanda pisah. Pertama, tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bagian kalimat. Kedua, tanda pisah menegaskan adanya aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Yang terakhir, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Yang selanjutnya, nomor 7 adalah tanda elipsis atau tanda titik-titik-titik. Fungsinya adalah untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Misalnya, saya sebenarnya titik-titik-titik adalah, atau tetapi saya titik-titik-titik ingin meminta maaf terlebih dahulu. Titik-titik ini bisa dibilang sebagai penjeda, penanda kalau di kalimat tersebut ada jeda sebentar. Lalu fungsi yang kedua adalah menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang dihilangkan. Fungsi ini biasanya muncul di soal-soal, misalnya istilah titik-titik di bawah ini. Biasanya kutipan yang dihilangkan itu akan digantikan dengan tanda elipsis ini atau tanda titik-titik ini. Lalu yang nomor 8 ada tanda tanya. Tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya sebagai penanda kalau kalimat itu adalah kalimat tanya. Lalu fungsi keduanya untuk menyatakan bagian kalimat yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, katanya perempuan itu istrinya dengan tanda tanya. Maka fungsi tanda tanya tersebut adalah sebagai pengungkap bahwa kalimat yang disampaikan masih kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu selanjutnya, tanda seru. Fungsinya adalah untuk mengungkapkan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Lalu fungsi yang kedua, untuk menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya adalah seperti alangkah besarnya gunung ini dengan tanda seru. Itu untuk tanda seru digunakan untuk melambangkan rasa semangat dan rasa kagumnya. Lalu yang 10 ada tanda kurung. Tanda kurung ini berfungsi sebagai tambahan keterangan atau penjelasan, seperti penjelasan arti singkatan. Biasanya jika ada singkatan, maka kepanjangan singkatannya akan berada di dalam tanda kurung. Lalu yang kedua, fungsinya adalah mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Misalnya, air terjun Niagara di dalam kurung di perbatasan New York dan Ontario terkurung merupakan objek pariwisata yang penting di Amerika Serikat.
Lalu fungsi yang ketiga, mengapit angka atau huruf yang memperinci atau seri karangan. Angka atau huruf itu dapat juga diikuti oleh kurung tutup saja. Ini digunakan untuk menjabarkan poin-poin. Misalnya ada seperti ini, contohnya poin 7, 8, 9, 10 dapat menggunakan tutup kurung saja untuk menggambarkan poin-poinnya. Lalu yang ke-11 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku berfungsi untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Jadi jika kita mengambil tulisan dari orang lain dan terdapat kesalahan, kita bisa mengkoreksinya atau memperbaikinya dengan menggunakan tanda kurung siku. Lalu fungsi kedua, mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Lalu yang ke-12, tanda petik. Fungsinya yang pertama untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Fungsi keduanya, mengapit judul syair, karangan, dan bab buku apabila dipakai dalam kalimat. Lalu yang ketiga, untuk mengapit istilah ilmiah yang mempunyai arti khusus. Lalu yang ke-13, tanda petik tunggal. Yang pertama, fungsinya mengapit petikan yang ada di dalam petikan lain. Jadi jika kita sudah mengutip satu kalimat misalnya, lalu dalam kalimat tersebut terdapat kutipan lagi, maka harus menggunakan tanda petik tunggal. Lalu fungsi yang kedua adalah mengapit terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan asing. Lalu ke-14, tanda garis miring. Fungsi pertama dipakai dalam penomoran kode surat. Lalu fungsi keduanya sebagai pengganti kata dan atau per. Lalu 15 adalah tanda penyingkat. Tutupan. Tanda penyingkat atau kutip satu. Tanda kutip satu ini berfungsi untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Misalnya pada kalimat reformasi di Indonesia terjadi pada tahun 98. Maka di depan angka 98 itu ada tanda apostrof ini. Ada kutip satu di depan angka 98. Lalu contoh yang kedua misalnya, badai pun pasti kan berlalu. Di depan kan akan ditambahkan kutip satu, karena seharusnya akan, tapi bisa diganti dengan tanda penyingkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadila Sofiana dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, NIM 51014220075. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian kesalahan ejaan, topik tentang ejaan bahasa Indonesia. Pengertian kesalahan ejaan menurut Harvey George dalam bukunya yang berjudul Common Error in Language Learning mengemukakan bahwa kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan yang tidak diinginkan, khususnya suatu bentuk tuturan yang tidak diinginkan oleh penyusun program dan guru-guru pengajaran bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat Albert Veldam yang mengatakan yang harus dipikirkan pertama sebelum mengadakan pembahasan tentang berbagai pendekatan dan analisis kesalahan berbahasa adalah menetapkan standar penyimpangan atau kesalahan. Sebagian besar guru-guru bahasa Indonesia menggunakan kriteria ragam bahasa buku sebagai standar penyimpangan. Selanjutnya, pengertian kesalahan ejaan menurut S. Piet Corder dalam bukunya yang berjudul Introducing Applied Linguistics, yang dimaksud dengan kesalahan berbahasa adalah pelanggaran terhadap kode bahasa. Pelanggaran ini bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga merupakan tanda kurang sempurna pengetahuan dan penguasaan terhadap kode. Berdasarkan berbagai pendapat tentang pengertian kesalahan ejaan yang telah disebutkan tadi,
Dapat ditemukan bahwa kesalahan berbahasa Indonesia adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, peningkatan penggunaan bahasa pada seseorang dari proses berpikir yang terbentuk sejak anak-anak akan berubah sesuai dengan proses pendewasaan. Proses pendewasaan seseorang bisa lihat dari kreativitas dalam penggunaan bahasa. Oleh sebab itu, cara dan kekreatifannya, misalnya jika seseorang diteriakan jangan, maka dengan spontan dia akan menghentikan tangannya untuk mengambil sesuatu. Dengan menghentikan tangannya, dia akan melakukan aktivitas berpikir, akan tetapi yang dipikirkan bukanlah makna jangan, melainkan mengapa saya dilarang. Nah, selanjutnya pernyataan dari penulis-penulis tersebut diperkuat oleh Aminuddin dan kawan-kawannya, menyatakan bahwa terdapatnya kreativitas penggunaan bahasa pada sisi lain dapat menunjukkan bahwa lewat bahasa seseorang bisa keluar dari proses berpikir rutin yang terbentuk sejak anak-anak maupun akibat aktivitas sehari-hari. Jika seseorang sudah mampu menguasai keterampilan berbahasa dengan baik, akan mudah baginya untuk mengembangkan bakat yang dimilikinya, salah satunya mampu menulis berita. Berita yang dihasilkan akan dituangkan dalam bentuk wacana. Pada wacana yang dihasilkan, penulis perlu memperhatikan penggunaan EYD. Untuk mengetahui EYD suatu wacana, maka peneliti memiliki keinginan untuk melakukan penganalisaan serta EYD seperti apa yang digunakan pada wacana tersebut. Nah, berita menurut Blair dalam Romli mengungkapkan berita adalah sesuatu yang terkini atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, sehingga dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca. Dari pendapat-pendapat tadi dapat memperkuat pernyataan peneliti bahwa berita pada media massa mempunyai kemampuan memberikan informasi penting tentang sesuatu hal yang menarik dan bermanfaat bagi pembacanya. Surat kabar ditentukan untuk menyajikan hal-hal baru yang menarik para pembacanya. Dengan demikian, media massa dapat diketahui juga untuk seorang penulis berita. Ia harus mengetahui rumus tentang 5W1H, yaitu what, who, why, when, dan how. Nah, kesimpulan dari topik yang kita bahas mengenai ejaan bahasa Indonesia adalah bahasa merupakan salah satu milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai dengan bahasa. Salah satu kegiatan manusia yang menggunakan bahasa yaitu berkomunikasi. Dalam komunikasi, bahasa memiliki peran penting untuk menyampaikan berita atau informasi. Dalam berkomunikasi, alangkah baiknya jika tutur kata sesuai dengan aturan atau sesuai dengan EYD. Namun jangan salah, bahasa yang baik dan benar bukan yang sesuai dengan EYD, tetapi bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi.